Saatnya kita memberikan review pemakaian dari Dunlop Anvil 1100 ya. Raket yang kemarin saya dapatkan di harga 160.000 guys. Dan setelah kemarin saya pakai, performanya bisa dikatakan bagus. Saya excited, lumayan terkesan dengan raket ini ya. Melihat performa yang diberikan dengan harga yang saya dapatkan di 160.000, menurut saya ini worth it banget sih ya. Cuma sayang sekali kemarin waktu saya terakhir cek untuk ketersediaan dari raket ini itu stoknya udah habis ya. Jadi sayang sekali buat kalian yang mungkin teman-teman, mengincar raket ini di harga 160.000 kemungkinan sudah habis ya. Tapi kalian bisa coba kontak untuk, lapaknya ya. Siapa tahu masih ada stok ya. Tapi tenang aja di lapak lain juga masih ada yang menjual, cuma harganya memang tidak 160.000. Ya 200 ribuan, 300 ribuan ya guys ya. Tapi apakah kemahalan? Nah, kemarin saya tanya teman saya yang tahu raket ini, raket ini sebenarnya ada 3 tipe ya, dan dulu dijual di harga 300 ribuan ya. Ini bukan raket baru guys, raket kisaran 5 tahun yang lalu, kurang lebih ya, harganya 300 ribuan. Jadi kalau teman-teman kemarin, sudah membeli raket ini di harga 160.000 itu menurut saya harganya tuh bagus banget ya. Cuma kalau kalian yang belum beruntung, belum mendapatkan raket ini di harga 160.000 ya cari di harga 200 ribuan kecil itu menurut saya masih worth it ya guys ya. Karena raket ini menawarkan spek yang menurut saya, kalau di harga 160.000 itu terlalu murah guys ya. Kenapa? Karena material di raket ini itu full graphite construction, full graphite guys ya, bukan karbon graphite ya, bukan campuran ya, full graphite. Artinya materialnya itu murni graphite ya, biasanya harganya tuh 300 ribuan guys ya. Kemudian speknya juga menurut saya udah mendukung ya untuk harga raket di harga 300 ribuan ya. Tensinya bisa sampai 30 lbs, jadi standar ya. Kemudian dari, fisiknya menurut saya ya harga 300 ribuan, 200, 300 ribuan masih pantas ya. Cuma memang sekarang udah banyak sekali raket-raket baru dengan, performa yang menurut saya bagus juga ya. Jadi perlu pertimbangan ya kalau misalkan kalian mendapatkan raket ini di harga 300 ribuan. Kalau 200 ribuan itu menurut saya masih worth it juga guys ya. Nah untuk speknya, spek bawaan atau spek manufakturnya, beratnya 82 plus minus 2, balance-nya even balance ya, flex-nya fleksibel, tensionnya 30 lbs. Kemarin saya ukur sendiri, saya timbang itu kalau beratnya lari ke 86 guys, jadi jatuhnya ke 3U guys, jadi feel-nya ini agak berat ya. Kemudian BP-nya di 294. Menurut saya yaitu dia even balance ya guys ya. Nah, jadi lari dari spek yang ada. Harusnya raket ini kalau sesuai spek ya dia tuh harusnya ringan dan, agak berat kepala guys ya. Jadi untuk permainan-permainan yang lincah, tapi ini saya dapat berat 86 sekian gram dan BP-nya 294. Jadi ini jatuhnya, ke power kalau menurut saya, karena kemarin waktu saya pakai bermain, memang kekuatan atau kelebihan dari raket ini tuh di power-nya guys ya. Nah, seperti itu ya. Setelah tersetting senar dan juga overgrip berat totalnya menjadi 95 sekian gram, BP-nya tetap di 294 ya. Dan yang saya rasakan memang ini raketnya, berat guys ya, agak berat ya, ya meskipun nggak berat-berat banget ya, tapi berat buat saya yang pemain all-rounder yang mengandalkan kelincahan ya. Kemudian untuk, feel-nya ini agak berat kepala guys ya. Nah, raket ini ya guys ya, secara cat, desain, dan finishing-nya ya, untuk cat-nya ini dia kombinasi warnanya menarik banget ya, ngejreng ya sebenarnya ya, orange, kemudian ungu ya. Waktu kemarin saya lihat pertama kali ini kayaknya kok terlalu terlalu ngejreng ya, kayak terlalu, gimana gitu ya, warnanya terlalu terlalu wow pokoknya ya. Tapi setelah kemarin saya pakai, kemudian saya videokan, kemudian saya lihat lagi video saya, ternyata raketnya dilihat-lihat tuh ternyata asik juga guys ya. Nah, apalagi ini senarnya, saya kasih senar yang warnanya stabilo, overgrip-nya juga stabilo. Jadi ini asik juga guys ya ternyata warnanya guys ya. Nah, senarnya sendiri saya menggunakan senar 20 ribuan terbaik ya, yaitu Ebox Ultimum Pro 66 ya. Kalian bisa coba, pernah saya review juga ya, dan menurut saya puas juga ya di harga 20 ribuan, senarnya memberikan performa yang menurut saya, nggak kalah dengan senar yang harganya 30, 40 ribuan ya guys ya. Tensionnya ini 28 lbs, 2 simpul ya, mesin digital. Hitting sound-nya seperti ini guys. Menurut saya ini nyaring guys. Hmm. Semoga terdengar ya. Menurut saya ini nyaring guys. Kemarin waktu saya pakai pun juga saya puas ya dengan, performa dari senarnya dan raketnya juga menurut saya bagus ya. Stabilitasnya ternyata keren juga, soliditasnya juga menurut saya bagus ya guys ya. Saya sebenarnya agak underestimate dengan raket ini di harga 160.000 ya. Waktu itu saya belum terlalu melihat speknya ya.
melihat raketnya di harga 160.000 tuh saya biasanya suka underestimate, apakah bisa diajak bermain dengan performa yang, menuntut, performa tinggi. Biasanya, kurang ya, guys, ya, atau biasa aja ya, tapi ini ternyata bisa diandalkan ya. Kemarin waktu saya coba first impression-nya bagus, guys, saya suka, saya puas ya dengan raket ini ya, kekuatannya tuh ya di power ya, karena dapat berat dan BP yang, lumayan tinggi ya. Untuk swing dan manuvernya menurut saya ini agak berat di saya, guys, ya. Jadi ini sebenarnya raket yang kalau spek yang saya dapatkan ya, saya timbang dan ukur sendiri, ya ini jatuhnya untuk pemain, power ya, yang suka gebuk-gebuk, yang suka smash-smash ya. Tapi nanti tergantung ya, kalau kalian dapatkannya sesuai spek, itu pasti untuk, pemain all-rounder ya. Tapi kalau dapat berat dan BP seperti saya, nah ini jatuhnya ke power menurut saya, guys, ya. Jadi, saya nggak tahu ya, silakan sharing buat teman-teman yang sudah punya raket ini ya, kalian dapat sesuai dengan spek atau lari dari spek ya. Untuk stiffness-nya yang saya rasakan bukan flex ya, ini malah terasa kaku, guys, ya. Cenderung kaku pokoknya, antara medium stiff atau stiff ya. Oke, karena kemarin saya pakai juga nggak ada tuh stiff-stiff apa, flex-flexnya tuh nggak kerasa ya. Saya begini kan juga, flexnya nggak terasa ya, guys, ya. Seperti itu, handling-nya ini, enak ya, grip size-nya juga nggak terlalu gede, jadi buat saya pribadi saya pas ya adaptasinya, karena saya all rounder jadi ya sedikit butuh penyesuaian dulu ya di awal ya, mengetahui karakter raket ini seperti apa. Setelah tahu ya, wah ini ternyata raketnya, kekuatannya di power ya, makanya kemarin, saya coba lebih memaksimalkan power-nya, guys, ya. Kalau buat saya pribadi, nggak terlalu butuh banyak, adaptasi ya, guys. Hanya beberapa kali pukulan, oh karakternya seperti ini ya. Untuk gaya main, kalau raket ini sesuai dengan speknya tentu buat all rounder ya, keseimbangan menyerang dan bertahan. Tapi kalau misalkan lari dari spek seperti yang saya dapatkan, ini jatuhnya untuk, pemain yang suka menyerang ya, suka gebuk-gebuk, smash-smash dan dominan di belakang ya, menurut saya seperti itu. Kalau di depan juga bisa, tapi ya kurang begitu responsif menurut saya, guys, ya. Cat finishing desainnya ini, dibuat matte doff, tapi dia tidak begitu mengkilat. Kemarin saya beli juga sudah ada beberapa, luka di sini, guys, ya. Kalau dari pemakaian sendiri ini masih aman, guys, ya. Jadi ya bisa dikatakan bagus juga ya, lumayan, tebal juga, guys, ya. Yang saya suka dari raket ini itu hitting area-nya besar ya, jadi sweet spot-nya juga dia besar, jumlah grommet 76, ada teknologi power grommet yang memang biasanya itu bisa kita temukan di, brand Dunlop ini, guys, ya. Frame shape-nya menarik kayak 3D, lining 3D gitu ya, guys, ya, 3D kalibar ya. Oke, kemudian apalagi, guys, ya, untuk soliditasnya, stabilitasnya oke juga, guys, menurut saya bisa diandalkan lah pokoknya di harga 160.000 ini kemarin ya worth it banget ya. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performanya seperti apa, berikut kita saksikan cuplikan ketika saya menggunakan raket ini dalam posisi musuh sudah, sepuh-sepuh, udah berpengalaman, saya dengan teman saya yang masih muda juga, cuma teman saya kurang begitu, apa ya, kurang begitu, bagus permainannya ya, masih belajar ya. Jadi posisinya saya gendong, guys, ya. Jadi silakan menikmati, cuplikan permainan saya, guys, ya.
Nah, sekarang kita akan bahas detail performa dari raket ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kekuatan atau kelebihan yang saya rasakan di raket ini yang saya dapatkan dengan berat dan BP yang menurut saya lumayan tinggi. Jadi ini kekuatannya itu di power. Jadi powernya kemarin menurut saya bagus banget ya. Beberapa kali smash-smash ini terasa solid juga guys ya. Padat berisi juga ya, nggak ampang menurut saya. Meskipun senarnya hanya 20 ribuan, tapi bisa memberikan performa yang menurut saya bagus. Apalagi kalau dikasih senar yang bagus, pasti hasilnya juga akan lebih maksimal lagi. Power saya kasih nilai 9 guys ya. Kemudian untuk lob juga nggak ada masalah, BP dan beratnya mendukung banget untuk ngelob, nggak begitu terlalu effort guys, saya kasih nilai 9 juga. Untuk drive sayang sekali ini agak kurang ya guys ya, karena yang saya dapatkan berat ya, jadi ya saya kasih nilai 8,5 aja ya. Jadi kemarin waktu diserang dengan cepat, saya pergerakannya juga sebenarnya sudah lumayan tanggap, cuma kayak masih terlambat gitu guys ya. Jadi memang raketnya swing-nya kalau buat saya pribadi agak kurang ya guys ya. Jadi 8,5 ya. Untuk defense, hitting area-nya yang gede lumayan membantu ya. Jadi saya kasih nilai 9. Untuk drop shot feel-nya dapat, saya kasih nilai 9. Untuk netting, sebenarnya kalau raket seperti ini jarang-jarang ya untuk netting atau bermain depan. Tapi kalaupun buat netting pun ini juga saya rasa nggak ada masalah. Saya kasih nilai ya 8,5. Control placing ini bagus ya karena raketnya cenderung kaku. Jadi feel untuk kontrol-kontrolnya itu dia enak. Saya kasih nilai 9. Jadi secara umum nilainya bagus-bagus ya. Terlebih karena faktor saya dapatnya harganya 160 ribu. Jadi ya ini worth it banget ya menurut saya ya guys ya. Jadi ya bagus untuk dibeli, cuma kalau kalian cari yang harga 160 ribu sekarang sudah susah ya. Jadi ya kalian bisa cari di lapak lain yang harganya kalau misalkan 200 ribuan kecil menurut saya masih oke ya, masih bisa dipertimbangkan banget. Tapi kalau harganya udah 300 ribuan, kalian pikir-pikir ya, karena masih ada beberapa raket lain yang menurut saya bagus dengan usia yang lebih baru guys ya. Oke, jadi raket ini untuk kelas pemain pemula yang suka gebuk-gebuk atau intermediate pun ini masih oke ya. Cuma nanti kembali ya, dapat berat dan BP-nya berapa ya. Karena kalau punya saya lari guys ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika kalian sudah ada yang menggunakan raket ini, boleh sharing pengalaman kalian bagaimana untuk feel dari raketnya, performanya bagaimana, boleh tulis saja di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.